Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tentang melanjutkan pembahasan kita Kitabus Shalah, tentang salat, ma yubahu fi'luhu fis salat. Apa kadang ada di antara kita yang ketika salat itu, mohon maaf, mungkin mau kepalanya tuh pegel gitu, pengen ngeretek-retek gitu, kira-kira boleh nggak ya di tengah-tengah salat? Atau mungkin mau memperbaiki, kalau orang Arab kan, memperbaiki kerudungnya, kutrohnya begitu ya. Atau yang pecinya belum pas kayaknya, dikenceng-kencengin gitu, boleh nggak sih? Atau mungkin yang gatal pengen garuk-garuk, boleh nggak sih dikerjakan waktu sholat? Ada nyamuk nih nempel di pipi, aduh udah mulai gigit nih, sakit banget nih, boleh nggak ya dipukul nyamuknya gitu? Atau mungkin ada apa yang lewat gitu ya, mungkin ada ular atau apa, kita di tengah-tengah sholat, boleh nggak sih kita bunuh ular dalam keadaan sholat ya? Banyak hal-hal yang seperti itu yang kita lakukan. Atau mungkin, mohon maaf, kita berada di depan pintu ya, dekat pintu masuk rumah, kemudian istri kita datang ya, gedor-gedor pintu, ayo bukain pintu, dia nggak ngerti kalau kita lagi sholat, nggak jauh, boleh nggak sih kita geser dikit bukain pintu gitu ya? Atau sebaliknya, mungkin suami kita datang ya, panggil-panggil istrinya, tolong bukain pintu ya, akhirnya boleh nggak sih kalau bukain pintu seperti itu ya? Ada hal-hal yang dalam kehidupan kita sehari-hari yang kadang menjadikan kita itu harus melakukan itu di tengah-tengah sholat kita ya. Mungkin anak kita pengen gendong, boleh nggak sih ngangkat bayi, gendong bayi kita itu atau anak kita itu, atau bahkan yang ekstrim, anaknya ngasihin jeruk minta tolong dikupasin gitu, boleh nggak di dalam sholat ngupas jeruk? Loh, ini kita coba ini ya, tawakkuat ya. Maka judul ini, kita sudah punya gambaran tentang judul ini, apa saja sih sebenarnya yang diperbolehkan dikerjakan dan dilakukan oleh seorang yang sedang sholat itu di dalam sholatnya. Yang pertama yang diizinkan adalah al-masyu lil hajah, yaitu berjalan apabila memang dibutuhkan berjalan. Bukan berarti kemudian sholat itu jalan-jalan ya, tetapi apabila memang dibutuhkan untuk melangkah, ini lebih tepatnya bukan jalan tapi melangkah ya. Maka ternyata kalau ada hajah, kebutuhan, hajah ini pun macam-macam. Kebutuhan syariah atau kebutuhan selain syariah. Hajah syariah itu adalah seperti ketika ada shaf yang kosong, maka kita melangkah maju ke depan. Nah, itu hajah, kebutuhan untuk melengkapi shaf, menyempurnakan shaf. Tapi itu sifatnya apa? Syar'i. Kemudian hajah yang lain adalah seperti umpamanya seseorang yang tadinya menjadikan orang di depannya sebagai sutra, ternyata orangnya pergi, punggungnya ya menjadi sutra, tiba-tiba orangnya apa? Pergi ya. Maka bolehkah dia maju ke depan untuk mengambil sutrahnya? Ini juga masih hajah syariah ternyata, karena memang Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencari, menjadikan adanya sutra. Atau mungkin hajah yang lain ya. Hajah yang lain, contoh umpamanya antum melihat ada anak yang anak antum pegang pisau tiba-tiba di depan antum ketika antum sholat. Nah, boleh nggak ini menyelamatkan anak dengan mengambil pisau tersebut? Nah, ini hajah yang bukan syariah ya, hajah yang bukan syariah. Nah, intinya di sini manakala ada hajah, keperluan, maka berjalan ini diperbolehkan. Ini secara umum disebutkannya. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait. Nabi pernah melaksanakan salat di rumah. Wal babu alaihi mughlaq.
dan pintunya ketika itu terkunci. Faji'tu, maka aku pun datang. Siapa yang datang? Aisyah, istrinya. Fastaftahtu, maka aku berusaha untuk membukanya. Famasya fafatahali, maka Nabi pun berjalan sedikit untuk membukakan pintu untukku. Tsumma raja'a ila musallah, kemudian Nabi melanjutkan mengerjakan salatnya atau kembali ke tempat salatnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu berjalan untuk membukakan pintu untuk siapa? Aisyah radhiyallahu anha, tanpa membatalkan salatnya. Berjalan beberapa langkah untuk kepentingan hajah yang bukan merupakan hajah syar'iyah. Wa wasaftu annal bab fil qiblah. Pintu itu posisinya ada di arah apa? Kiblat. Wa wasafat. Nah, ini kembali kepada Aisyah. Wa wasafat. Aisyah memberikan sifat atau mensifati posisi pintu tersebut ada di arah kiblah. Nah, ini apabila pintu itu memang tidak terlalu jauh, karena memang rumah Nabi SAW tidak seperti rumah kita, ya. Kalau rumah kita mungkin luas 15 meter, apa ya, kita berarti kemudian berjalan sejauh 15 meter untuk bukain pintu umpamanya, kan tidak. Jadi ini yang dimaksud adalah hanya beberapa langkah saja. Ya, itu kembali kepada urf. Kalau menurut urf jalan seperti itu sudah cukup banyak, ya maka itu berarti termasuk tidak diperbolehkan, karena memang kathratu al-harakah, banyaknya bergerak, ataupun kathratul masyi, banyaknya berjalan, ya, jumlah langkah itu sangat berpengaruh dan bisa membatalkan sholat. Tapi kalau mohon maaf, melangkah 1-2 langkah saja yang itu menurut kesepakatan adah bahwa itu tidak jauh begitu, maka itu tidak apa-apa. Ya, batasannya berapa ya? Sebenarnya tidak ada batasan secara syar'i, 2 atau 3 langkah, enggak. Kembali kepada adah, ya, menurut kebiasaan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua yang diizinkan, nah berarti ini berjalan untuk kepentingan-kepentingan yang lain yang diperintahkan, disyariatkan, seperti menyempurnakan shaf, maka bahkan diperintahkan, ya, seperti di dalam kaidah usuliyah yang pernah antum dapatkan, umpamanya al-wasail laha ahkamul maqasid, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau di sini ma la yatimul amru illa bihi fahuwa ma'murun, sebuah perintah yang tidak bisa sempurna tanpanya. Apa perintahnya? Perintahnya kalau ada shaf yang kosong, dia apa? Disempurnakan. Orang di kanan kirinya nggak mau merapatkan, menunggu orang yang dari belakang. Padahal Allah SWT merintahkan kita untuk merapatkan shaf. Ya. Bahkan Nabi SAW memberikan keutamaan bagi orang-orang yang menyempurnakan shaf. Seperti dalam sabdanya, innallaha la yusalluna ala muwassilis sufuf. Sesungguhnya Allah memberikan salawat atau bersalawat kepada orang yang menyambung shaf. Itu adalah perintah, dan ketika itu kita diperintahkan karena kita berada di belakangnya. Maka sebuah perintah yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan, ya, diperintahkan. Artinya berjalan itu mau menyempurnakan shaf. Yang mana menyempurnakan shaf itu diperintahkan, maka berjalan menuju menyempurnakan shaf itu menjadi diperintahkan. Kalau menyempurnakan shaf itu wajib hukumnya, maka berjalannya hukumnya menjadi wajib. Kalau menyempurnakan itu sunnah, maka berjalannya menjadi hukumnya apa? Sunnah. Nah, kemudian juga tadi kaidah yang sempat saya bawakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Seandainya itu sesuatu yang wajib, tidak bisa sempurna tanpa berjalan, sesuatu yang wajib. Apa itu menyempurnakan shaf? Yang mana menyempurnakan shaf tidak akan mungkin terlaksana kecuali dengan kita berjalan, maka berjalan kita itu menjadi hukumnya apa? Wajib. Kalau itu sunnah, ma la yatimus sunnah illa bihi, kecuali dengan sesuatu, maka fahuwa sunnah juga. Sesuatu sunnah yang tidak bisa dikerjakan atau terlaksana
kecuali dengan melakukan tadi berjalan tadi, maka berjalan itu hukumnya menjadi apa? Sunnah. Nah, kemudian hamlus sobi yang kedua yang diizinkan di dalam salat, artinya ketika seseorang dalam keadaan salat itu boleh bawa bayi. Ya, dan ini kabar gembira bagi ibu-ibu, akhwat yang punya anak yang masih kecil, ya, ummahat, ya, akhwat, ummahat, mungkin akhwat yang mempunyai mempunyai keponakan umpamanya, ya, atau punya adik kecil, dititipin ibunya, suruh jaga baik-baik, ya, ternyata mau sholat, gimana nih? Daripada nangis, digendong boleh nggak? Boleh. Ya, ini kabar gembira bagi mereka. Antum, umpamanya dititipi anak juga sama istri, bagi yang sudah beristri atau dititipi adik sama ibu, maka boleh antum ketika sholat itu sambil menggendong. Tapi perhatikan bahwa tidak boleh kita menggendong anak tersebut apabila anak itu membawa najis. Ya, kita tidak boleh menggendong anak tersebut apabila anak itu membawa najis, karena kita tidak boleh membawa najis di saat sholat. Kecuali najis itu ada dalam perut kita. Ya, kalau kita bawa najis di dalam perut kita, maka tidak masalah, sebanyak apapun najisnya. Tapi yang dilarang adalah membawa najis di luar tubuh kita. Seperti umpamanya bayi tersebut pakai diapers yang udah berisi. Ya, kok hangat? Oh, berarti udah ada isinya nih. Jangan digendong. Sholat kita berarti kita membawa najis kan gitu. Tapi kalau mau sholat tadi barusan diganti, ya kita berhusnuzon bahwa belum ada isinya. Apalagi kita pegang, oh masih dingin gitu, masih baru lah. Ya, maka boleh kita gendong, boleh kita bawa. Nah, kemudian berdasarkan hadis dari Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamil Umamah binti Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang salat dan Nabi membawa Umamah binti Zainab, Masya Allah, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cucunya ya. Ya, Umamah ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, digendong pada saat Nabi sedang salat. Ini salah satu pertanda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang suka terhadap anak-anak. Padahal beliau ada seorang pemimpin yang besar. Pemimpin yang besar yang sibuk dengan negaranya, mau bawa anak cucunya ketika sedang sholat. Padahal sholat itu sesuatu yang sangat sakral kan ya istilahnya. Mestinya sesuatu sholat menghadap kepada Allah dalam keadaan tenang. Kalau bawa anak kira-kira terganggu nggak konsentrasi sholatnya? Pasti terganggu. Padahal beliau adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat ini. Ketika salatnya seorang pemimpin saja siap untuk diganggu oleh cucunya, menunjukkan bahwa orang itu sangat memperhatikan terhadap anak-anak atau memang sayang terhadap anak-anak dan menganggap bahwa anak-anak ini merupakan bagian dari society gitu, mujtama' dalam bahasa Arabnya. Yang nantinya anak-anak ini akan tumbuh besar mengenal tentang salat dan mereka akan melanjutkan ibadah salat ini dikerjakan pada saatnya mereka sudah diperintahkan untuk mengerjakannya. Wali Abil As Ibn Rabi' fa idza qama, ini dalam riwayat yang diriwayatkan dari Abil As Ibn Rabi', kalau Nabi itu qama, berdiri, ya. Kalau Nabi itu apa? Qama, berdiri. Hamalaha, Nabi itu menggendongnya. Wa idza sajada wada'aha. Tapi kalau mau sujud, gimana nih? Sujud sambil bawa anak gitu, ikut jelungup gitu ya. Jangan. Anaknya diturunkan dulu. Baru apa? Sujud begitu. Jadi kira-kira banyak gerak ini. Ketika mau berdiri, naik, tapi nggak pakai ngomong ya. Kemudian diangkat, gendong. Kemudian ketika mau sujud, turunkan dulu. Kemudian baru sujud. Ruku. Nanti kadang pas
ruku ke belakang, kuda-kudaan di belakang, di punggungnya disandarin, sujud lagi, kira-kira gimana? Ayo, kan kalau dia sujud jatuh anaknya, ya, diturunkan. Banyak gerak gak ini? Banyak. Tetapi itu dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita tentang syariat sholat. Akankah kita mengatakan bahwa bergerak di dalam sholat itu membatalkan sholat secara umum? Tidak. Setelah kita mengetahui riwayat-riwayat ini ya, terutama ketika membawa anak. Jadi kalau selama ini mungkin kita pernah mendengar bahwa bergerak menggaruk-garuk sebanyak 3 kali berturut-turut bisa membatalkan sholat. Tunggu dulu, ini berapa banyak nih gerakan Nabi SAW ketika naik turunkan anak? Berapa banyak? Hitung. Dalam setiap rakaat ada berapa kali sujud? Ada 2 kali sujud. Kali sholatnya, kalau sholatnya 4 rakaat berarti ada 8 kali gerakan. Itu pun naik turun. Naik turunkan anak. Gerakan yang banyak. Kalau memang perkataan itu benar, pasti Nabi SAW batal sholatnya. Ketika Nabi SAW mengerjakan sholat dan melanjutkan sholatnya, tidak membatalkan, yang menunjukkan bahwa sholat beliau tidak batal. Berarti yang salah yang mana? Yang salah kaidahnya yang mengatakan bahwasanya banyak bergerak seperti menggaruk-garuk sebanyak 3 kali itu di dalam sholat membatalkan sholat. Itu yang bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan dalam hal ini Imam Syafi'i sendiri ketika dalam perkataannya Imam Syafi'i mengatakan idza wajadtal hadits yukhalifu qawli. Ini Imam Syafi'i mengatakan seandainya kamu menemukan sebuah hadis menyelisihi pendapat, fadribu ardal haq, maka pukulkanlah perkataanku itu ke tembok. Buanglah perkataanku itu, ambillah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW atau dilakukan oleh Nabi SAW, menunjukkan kepada kita bahwa perkara ini udah nggak ada jawaban lain selain daripada bergerak apabila tujuannya seperti mengangkat anak seperti ini tidak membatalkan salat. Ya, termasuk hajah juga menggaruk-garuk karena gatal. Bukan berarti kemudian seseorang tidak berusaha untuk tidak gatal. Karena kalau dia tahu bahwa dirinya nanti di dalam sholat akan menggaruk, pasti dia diharuskan untuk berusaha untuk tidak menggaruk. Dengan apa? Dengan cara, ya carilah. Saya kalau gatal biasanya saya kasih minyak, mungkin karena kulit saya kering. Ya, terakhir saya temukan tuh, ini bukan iklan ya. Biasanya dulu saya pakai krim salep, krim antibiotik biar gatalnya hilang. Terakhir saya dapat pakai minyak habat, ternyata bisa hilang juga. Maka sebelum saya sholat saya pakai, kalau seandainya di dalam sholat saya ternyata udah saya olesnya masih gatal, saya garuk, kan saya tidak salah karena saya sudah berusaha. Nah, kemudian yang ketiga yang diperbolehkan juga adalah qatlul aswadain. Tadi sudah sempat kita sebutkan ya di atasnya, yaitu membunuh 2 benda yang hitam. Apa ini 2 benda yang hitam ini? Di dalam sholat membunuh. Wah, berarti sholatnya bawa pedang nih. Atau bawa golok. Wah, bisa ini sambil sholat, sambil perang nih. Tapi ya, jangan coba loh ya, maksudnya jangan. Kalau antum tinggal di rumah yang aman, tentram, nggak ada ini. Tapi kalau antum sholat di padang pasir, di tempat yang baru, yang antum belum kenal, atau padang rumput yang antum khawatir mungkin ada ular lewat, ya, nah bawa pedangnya gitu kalau punya. Ya, pedang nggak murah ya, pedang 1 juta harganya. Kalau kawan saya kemarin beli 500.000 beneran. Ya, coba dulu, tarungkan, patah ya. Ya, pedang itu tidak murah. Ya. Kemudian paling nggak parang lah, kalau parang murah, kalau 300-500 ribu udah dapat. Nah di sini ternyata berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW amara bi qatlil aswadain fi shalah. Nabi memerintahkan untuk membunuh 2 hitam di dalam salat. Apa itu 2 hitam? Al-aqrab wal hayyah.
eh, Scorpio, apa ini, kalajengking, dan juga ular. Nah, antum harus punya nih kemampuan ini. Kalau sambil sholat aja bisa bunuh dua binatang ini, berarti antum di luar sholat udah terbiasa membunuhnya. Dan ini dibunuh fil hilli wal haram, di tanah halal maupun di tanah haram. Boleh dikerjakan membunuh dua ekor binatang ini. Ya, jangan-jangan antum kasihan. Aduh, kasihan deh ular masa dibunuh. Ini perintah dari Nabi SAW. Ini contoh dari Nabi SAW. Nabi membolehkan orang yang sholat itu membunuh ular dan kalajengking. Kalajengking diapain? Gimana cara bunuhnya? Injek aja. Susah-susah ya. Diinjek aja mati sudah. Terus kalau ular gimana? Mau injek? Dipatuk. Ya, mau nggak mau pakai apa tadi, senjata yang cukup panjang begitu. Ya, dan amannya sih tidak harus dibunuh dalam hal ini kalau memang membunuhnya itu justru akan membahayakan, antum berdiri diam gitu, jangan bergerak gitu. Dia akan lewat gitu aja karena dia akan merasa akan bersiap diri kalau apa? Kalau terancam kan? Kalau tidak terancam kan dia cuma lewat gitu aja. Ya udah, selama tidak mengganggu antum biarkan aja. So, kalau antum fight di dalam sholat, ya kalau antum bisa menang, kalau enggak antum mati. Mau satu ekor kobra itu bisa membunuh gajah tuh berapa ton? Hanya dengan satu kali semburan, bisa ular kobra itu. Ya? Apalagi ular piton nih, datang lewat, antum mau bunuh ular piton, gimana itu bunuhnya? Antum kalau bisa antum diam supaya dikiranya patung gitu, dia lewat, ya sudah. Tapi kalau ular-ular yang antum yakin pasti akan menang gitu ya, ular sawah, ular apa begitu, alah kecil, cerek, silahkan. Tapi kalau kira-kira yang beresiko, maka antum cari cara untuk menyelamatkan diri darinya tanpa harus membunuh. Nah, intinya boleh nggak membunuh? Boleh. Yang keempat yang diizinkan al-iltifat. Iltifat itu gini loh. Ya. Wal isyarah al-mufahhamah lil hajah. Memberikan isyarat yang bisa difahami. Umpamanya gitu, ini contohnya aja ya. Ini atau mungkin gini atau begini ya, nanti kita lihat. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu qala ishtaka Rasulullah SAW fasallaina wara'ahu wa huwa qa'id. Nabi ini mengeluh, aduh, maka kita pun sholat di belakang Nabi dalam keadaan duduk. Yang duduk siapa dulu? Nabi yang sholat duduk. Sahabatnya sholat? Nah, sahabatnya sholat apa? Duduk atau berdiri? Yang sakit siapa? Maka yang duduk siapa? Nabi apa Rasul? Semuanya bilang Nabi atau bilang Rasul. Nabi SAW pasti sholatnya duduk. Sedangkan para sahabat, sakit nggak mereka? Apa yang mereka lakukan? Saya nggak sakit kok. Yang sakit kan Nabi. Maka yang duduk Nabi. Para sahabat sholat dalam keadaan berdiri. Karena merasa kuat. Dan itu pun yang akan antum lakukan kalau imam antum dalam keadaan sakit, sholatnya duduk, antum sholat berdiri. Iya nggak? Pernah belum ada imam sakit atau imam lagi pincang gitu, kakinya nggak bisa berdiri, dia sholatnya duduk, antum sholatnya di belakangnya berdiri apa duduk? Belum pernah kejadian. Wah, ya, ini yang pernah di UGM kalau nggak salah, bukan di Masjid Kampus, bukan di itu loh, Maskam, bukan Maskam, masjid apa yang Masjid MPR, ya, pas jadwal saya nggak tahu, kayaknya jadwal saya gitu loh, makanya saya datang, tiba-tiba ada yang berdiri khutbah, oh ya sudah, alhamdulillah katakan kan, begitu selesai khutbah, yang bersangkutan minta saya untuk ngimamin atau orang yang lain ngimamin gitu, selain ini. Akhirnya saya maju untuk jadi imam. Kenapa kok dia nggak ngimaminnya? Oh ternyata dia pincang gitu. Jadi kalau dia sholatnya duduk, otomatis kita semua ya
Harusnya ikut duduk. Supaya kita nggak duduk, imamnya diganti yang bisa berdiri. Pinter nggak? Nah, kita lihat dulu hadisnya nih. Ishtaka Rasulullah SAW fasalaina wara'ahu wa huwa qa'id. Nabi duduk. Para sahabat salat berdiri. Faltafata ilaina, maka Nabi pun melihat ke kita begini. Fara'ana qiyaman. Nabi melihat kita dalam keadaan apa? Berdiri. Nabi lagi salat lihat ke belakang gini. Nggak ada larangan salat melihat ke belakang ya. Nggak ada larangan. Yang dilarang salat menghadap ke langit. Nabi melihat mungkin ke sampingnya kan, salat di belakangnya. Oh ternyata para sahabat salat dalam keadaan apa? Berdiri. Fa asyara ilaina faqa'adna. Maka Nabi berikan isyarat. Apa isyaratnya? Duduk. Kalau berbicara kan nggak boleh membatalkan salat. Kalau memberi isyarat gini, boleh nggak? Nabi SAW tidak membatalkan salatnya. Berarti hukumnya memberi isyarat begini apa? Yang bisa difahami untuk duduk adalah dibolehkan. Nah, dan pernah juga para sahabat itu sholat bersama Nabi SAW. Ketika itu Nabi sholat menggunakan sendal. Tiba-tiba Nabi melepaskan sendalnya. Karena tadi udah ada kejadian seperti itu, para sahabat pun ikut melepaskan sendalnya. Dikiranya sama aja gitu. Tapi ternyata Nabi melepaskannya karena mendapatkan kabar dari Jibril bahwa di sendal Nabi SAW itu ada najis. Jadi beda hukumnya. Ya, beda hukumnya. Nah, jadi di sini kalau imamnya sholat duduk, makmumnya sholat duduk juga. Kalau imamnya sholat berdiri, makmumnya sholatnya juga apa? Berdiri. Nah, tadi kasus yang tadi saya sampaikan, yang terjadi di MPR tadi, khatib yang pincang tadi, yang tidak mungkin sholat dalam keadaan berdiri, dia sholatnya dalam keadaan duduk, meminta orang lain untuk menjadi imam, supaya apa? Supaya orang-orang yang di belakangnya itu tetap sholat dalam keadaan apa? Berdiri. Ya. Nah ini juga fikih juga menurut saya, fikih di dalam memahami tentang hukum dalam syariat kita, karena kalau seandainya dia memaksakan diri setelah menjadi khatib dia menjadi imam, maka makmum pun terpaksa sholat dalam keadaan duduk. Meskipun itu sah-sah saja, tapi dia memilih untuk agar makmumnya ini nyaman, mereka tetap sholat secara sempurna dengan melaksanakan sholat berdiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah meminta orang lain untuk menjadi imam. Mafhum ya? Nah, yang boleh juga adalah al-busaq fi thawbih, yang mudah kepakaiannya. Ini kalau sudah tidak ada tempat lain ya. Kalau di zaman kita sekarang mungkin ada sapu tangan apa ya? Nah, kita meludah di sapu tangan itu atau bagaimana? Au ikhraj mandilihi min jaybih, atau dia mengeluarkan tadi tisu, mandil, tisu dari sakunya. 5 marrah fil hadits, berdasarkan apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya, hadis Jabir finnahi anil busaq jihatal qiblah, yaitu larangan untuk meludah ke arah kiblat. Lalu kemana meludahnya? Ke arah kiri ya, ke arah kiri. Wah, ini kalau ada orang di sebelah kita gimana nih? Ya antum pilih kanannya, jangan pilih kirinya, karena kalau antum pilih sebelah kirinya nanti yang suka meludah ke antum ya. Nah, biasanya ke tanah gitu, terus digosok-gosok. Itu kalau dasarnya tanah. Kalau dasarnya lantai gini gimana? Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada yang dibolehkan juga, al-isyarah bi raddis salam. Memberikan isyarat menjawab salam nih. Ternyata menjawab salam boleh dengan isyarat. Kalau kita sedang salat, ala man sallama alaih, kepada orang yang sedang mengucapkan salam kepadanya. Karena kadang orang salat nih kita nggak tahu dia sedang salat. Kita nggak sadar kalau dia sedang salat, ya. An Abdullah bin Umar qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fihi. Dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Quba, salat di dalamnya. Dan ini kebiasaan Nabi, setiap hari Sabtu Nabi SAW senantiasa pergi ke masjid Quba untuk mengerjakan salat di sana. Seminggu sekali. Ini menjadi kebiasaan Nabi SAW. Raqiban wa masyian. Kadang
naik kendaraan, kadang berjalan kaki. Ya. Faja'athu al-ansar, maka tiba-tiba ada sahabat dari golongan Ansar ini datang menemuinya. Fasallamu alaihi wa huwa yusalli. Dikiranya Nabi sedang enggak sholat. Tiba-tiba sahabat itu menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Gitu. Qala faqultu li Bilal. Ya. Dia perawi mengatakan, aku pun mengatakan pada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim? Apa yang kau lihat? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapan salam yang disampaikan para sahabat Ansar tersebut? Hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli, ketika mereka menyalami Nabi dalam keadaan salat. Qala, maka dia menjawab, Bilal pun menjawab, yaqulu hakada. Nabi mengatakan seperti ini. Kata yaqulu terkadang itu menunjukkan sebuah gerakan. Ya, seperti contoh kita bicara tentang tayamum, masih ingat enggak? Fayaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaihi fayanfukhu bihi. Maka Nabi pun mengatakan dengan kedua tangannya, maksudnya melakukan dengan kedua tangannya, menepukkan ke tanah. Karena kata yaqul itu terkadang maknanya adalah mengerjakan, ya. Maka di sini dia Bilal mengatakan yaqulu hakada, Nabi melakukan seperti ini. Padahal maksudnya yaf'alu, tapi Nabi yaqulu, mengatakan. Karena di sini apa jawaban Nabi? Maka lebih baik dia menggunakan kata yaqul. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Wa basata kaffahu. Dia membentangkan apa namanya? Kafnya, ya. Jadi kafnya, ya kaf ini ya, kaf. Dibentangkan. Jadi maksudnya dibentangkan tuh menjawab salam gitu ya. Wa basata Ja'far ibn Aun kaffahu. Ja'far ibn Aun juga membentangkan tangannya. Wa ja'ala batnahu asfal. Oh begini. Perutnya di bagian bawah, perut. Ini perut, ini perut kaf. Perut kaf, ini zahirul kaf. Ya, ini perutnya yang ini zahirnya. Batnahu asfal. Wa ja'ala dhahrahu ila fawq. Jadi Nabi memberikan isyarat seperti ini ya. Dhahrahu, ini dhahar tadi ya. Dhahar itu punggung, batan itu perut. Jadi Nabi ngasih isyaratnya begini. Kita nggak paham ya, kok bisa ya ngasih isyarat begini ya? Bukan gini loh. Ini karena batannya tahat, zahirnya di fawq. Ya. Ya mungkin gini ya, mungkin ya. Ya gitulah pokoknya kira-kira. Nah, intinya Nabi ketika sholat disalamin, Nabi ngasih isyarat gitu. Menjawab salam dengan isyarat. Ya, para sahabat, Nabi kok beri isyarat? Oh, berarti Nabi sedang salat. Ya, karena para sahabat ini faham tentang sunnah. Ini kalau kita yang lewat, kemudian mungkin ada beberapa kita yang lewat, kita nyalamin orang yang lagi salat, dia angkat tangan gini, disalamin. Ya, saya pernah itu kan lagi sholat nih, tiba-tiba dia mau lewat, saya gini, dijawab salam. Sungguh-sungguh terjadi itu. Jadi, aduh ya Allah, emang apa orang kita ini emang belum paham sunnah, jadinya begitu ya. Subhanallah. Aduh, untuk nggak batal sholat saya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketujuh, tasbih rijal wa tasfiq nisa al-amr yahdutsu fis shalah. Tasbih rijal yaitu laki-laki mengucapkan subhanallah, subhanallah gitu. Wa tasfiqun nisa. Kemudian yang kedua, tepukan seorang wanita, ya. Ini tepuknya pakai apa? Gini apa gini nih? Nggak bunyi kalau gini ya. Jadi intinya tepukan wanita.
ke pahanya begitu. Kadang udah gini nggak kedengeran. Oh, ini tembok ya. Nah, intinya ucapan tasbih subhanallah kalau laki-laki ataupun tepukan bagi wanita memberi tanda kepada imam li amrin bagi perkara yahdutsu yang terjadi fi shalah di dalam salat. Ya. Ini penting nih baca yang benar nih di sini nih karena ini bisa dibaca yuhadditsu ya. Yuhadditsu bisa, tapi ini lebih tepat dibaca yahdutsu karena yuhadditsu itu berbicara artinya. Tapi yahdutsu itu artinya terjadi. An Sahal ibn Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, ma lakum hina nabakum syai'un fis shalah, akhadtum fit tasfiq." Wahai manusia, kenapa kalian ketika terjadi sesuatu di dalam salat, kalian itu menepuk? Artinya para sahabat tuh kalau dulunya mungkin ketika Nabi itu salah salat, para sahabat tuh tepuk-tepuk begitu ya. Malakum, kenapa kalian melakukan itu? Innamat tasfiqu lin nisa, bertepuk-tepuk itu untuk para wanita. Wa man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Barang siapa yang melupakan sesuatu di dalam salatnya, artinya seandainya dia imam lupa dalam salatnya, falyaqul subhanallah, maka hendaklah makmum mengucapkan apa? Subhanallah. Ini untuk makmum laki-laki. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illa iltafat. Ya. Karena tidak ada yang mendengar seorang pun ketika ada yang mengucapkan subhanallah kecuali dia akan berpaling. Nah, ini juga memberi perhatian kepada kita bahwa gimana nih masyarakat kita kalau ada memberikan apresiasi kepada seseorang kan seringnya tepuk tangan ya. Ya para hadirin, diharapkan para hadirin untuk bertepuk tangan, gitu kan. Ini ternyata kata Nabi SAW, innan tasfiku lin nisa. Oh berarti kalau kita laki-laki ya nggak tepuk tangan kan gitu. Waduh, padahal ulang tahun tepuk tangan. Ada yang pentas maju, ini tepuk tangan. Oh dari dulu kita tepuk tangannya. Nah ternyata kita baru dapat ilmunya. Innamat tasfiqu lin nisa. Ya, ternyata bertepuk tangan itu ya spesial untuk para wanita. Kemudian tasbih, ucapan subhanallah itu untuk kaum lelaki. Nah berarti kita nggak tepuk tangan nih. Ya, kebiasaan tepuk tangan ini kebiasaan yang ternyata untuk para wanita, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang boleh juga kita kerjakan al-fathu alal imam. Al-fath, membuka. Apa maksudnya? An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha falabisa alaihi. Falaman saraf qala li Ubay, asalaita ma'ana? Qala na'am. Qala fama mana'aka? Wah, ini perlu penjelasan ini ya. Saya sendiri belum faham tentang ini. Sebentar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara'a fiha falabisa fihi alaih. Falabisa alaih. Maksudnya labisa alaih itu Nabi tercampur bacaannya. Jadi ya seperti lupa lah gitu, ya. Lupa tapi Nabi nggak tahu yang benar yang bagaimana gitu. Kayaknya harusnya begini tapi kok yang keluar begini gitu. Nah, falaman saraf qala li Ubay, ketika Nabi berpaling dia mengatakan kepada Ubay, asalaita ma'ana, kamu tadi salat di belakangku? Qala na'am, ya. Qala fama mana'aka, apa yang menghalangimu untuk memperbaiki bacaan? Ya mungkin di sini maksudnya memperbaiki bacaan imam, ya. Wallahu alam. Nanti kita cari coba. Ya antum juga cari besok ya. Hadis ini maksudnya apa? Tapi kurang lebih seperti yang tadi kita sampaikan. Subhanallah, yang ke-9 nih, menarik nih. Ghamzu rijlin naim. Memegang
kaki orang yang sedang tidur. Ya. Nah ini kasusnya karena Nabi SAW ketika itu sholat, dan tempat sholat Nabi itu adalah tempat tidur Aisyah. Gitu. Saking sempitnya mungkin ya. Jadi Nabi SAW sholat, Aisyah itu membentang di depannya. Lagi tidur. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu amuddu rijlai fi qiblati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku dulu pernah membentangkan kakiku, ya cuma kakinya aja ya, di arah kiblat tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi ketika itu sedang salat. Jadi kaki Aisyah itu ada di bagian kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mau sujud ada kaki, ya masa sujud di atas kaki. Fa idza sajada ghamazani farafa'tuha. Ketika Nabi mau sujud, Nabi memegang kakinya, kaki Aisyah. Maka Aisyah melipat kakinya sehingga Nabi bisa sujud dengan baik. Fa idza qama, kalau Nabi sudah berdiri, Aisyah melanjutkan meluruskan kakinya. Famadattuha, maka aku meluruskan kembali kakiku. Oh, berarti boleh toh kayak gini? Boleh. Boleh. Ya. Boleh. Tapi kalau bangunin tidur gimana nih? Bangunin istrinya tidur dalam sholat. Lagi sholat, istrinya dari tadi dibangunin nggak bangun-bangun. Setiap kali sujud ada kakinya yang diincar kakinya gitu, boleh nggak? Ini kepentingan siapa nih? Kepentingan istri apa kepentingan kita dalam sholat? Kepentingan istri, hendaknya jangan ya. Kalau itu kepentingan kita boleh, tapi kalau itu kepentingan istri jangan. Nah, selesaikan sholatnya dulu, kemudian baru dibangunkan. Yang ke-10, muqatalah. Man aradal murur baina yaday al-musalli. Wah, ini kata muqatalah ini kan berawal dari qatalah kan gitu ya. Kayak serem nih. Muqatalah, perang nih. Tapi maksudnya muqatalah di sini artinya bersikeras gitu. Tidak sampai bunuh-bunuhan ya. Artinya gimana ya? Mencegah gitu dengan kuat. Mencegah dengan kuat. Man aradal murur, bagi orang yang mau melewati baina yaday musalli, di hadapan orang yang sedang salat. Jadi bukan cukup gini aja, nanti mau lewat biarkan, enggak. Gini kalau maksa, wah kalau perlu di gitu ya, ditahan begitu. An Abi Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas. Kalau seseorang di antara kalian itu salat sudah menjadikan adanya sutra, ya, yasturuhu minan nas, membatasi orang agar orang tidak lewat di situ. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi. Tiba-tiba ada orang yang mau melewati batas tersebut di hadapannya, falyadfa fi nahrihi, adalah dia mencegah pada lehernya. Gimana ini? Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Jadi ngelarang tuh lehernya yang dipegang gini. Mungkin bukan saya loh itu yang nunjukin. Ya, jangan lewat gitu, tapi nggak pakai ngomong, kalau ngomong batal ya. Kalau masih ngelawan gitu, dipelintir, gimana deh? Kurang tahu juga, belum pernah nih ngelihat Nabi mencegah orang ya. Subhanallah, ini mungkin diantara ilmu-ilmu yang kita belum mengerti ya. Subhanallah, perlu ini antum cari nih, bagaimana mencegah. Seandainya ada riwayat yang menjelaskan gimana sih mencegah yang pernah dilakukan di zaman Nabi SAW itu, maka bagus ya. Yang ke-11, atau yang terakhir, Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Al-buka, menangis. Masya Allah, boleh nih nangis di dalam salat, tapi bukan menangis yang diada-adakan ya. An Ali qala, maka nafina farisun yawma badrin ghaira al-miqdad. Di zaman kami itu tidak ada seorang penunggang kuda pada perang Badar selain dari Al-Miqdad. Masya Allah.
Jadi jarang nih, langka nih penunggang kuda nih. Ya, antum harusnya jadi penunggang kuda ya. Ya, karena jarang, langka. Apalagi di zaman sekarang ini bisa dihitung dengan jari orang yang menunggang kuda. Ingat, menunggang kuda di sini bukan menunggang doang. Kalau cuma naik kuda, antum juga pernah naik di Parangtritis, pernah kan mungkin. Ya, tapi penunggang kuda yang sesungguhnya nih, yang kudanya berlari, kudanya ini membawa tombak, membawa busur, membawa anak panah, kemudian mengejar musuh, kemudian melihat keadaan. Nabi SAW termasuk seorang faris, dan diriwayatkan ketika itu Nabi SAW pada saat mendengar gemuruh dari arah kejauhan, Nabi meminjam kuda sahabatnya, kemudian berlari dengan kudanya itu, melihat ada apa di sana. Karena yang bisa lari cepat cuma kuda. Unta jalannya gimana? Gitu ya. Yang bisa lari cuma kuda. Maka Nabi pinjam kuda sahabatnya, kemudian berlari dengan kencang, melihat ada apa di sana. Setelah melihat aman, maka Nabi pun kembali kepada para sahabatnya memberikan kabar bahwa aman, tidak ada musuh. Begitu. Itu kan berarti kita naik kudanya harus sampai tahapan apa? Bisa lari, seperti Nabi SAW beserta para sahabatnya. Bukan hanya cuma naik kuda sambil pegangan di besinya tuh gitu. Dituntun lagi. Aduh, manja banget nih. Apa? Beginner banget gitu ya. Nah, sampai bagaimana kita bisa berkuda seperti para sahabat yang menjadi seorang faris itu? Membutuhkan waktu yang panjang. Ya, pertama punya kuda dulu juga, atau pinjam setidaknya, atau mungkin ada yang memfasilitasi. Tapi ada usaha, bukan hanya apa namanya, udah ada motor, udah Jepang aja deh, lebih enak, starter jalan gitu kan. Gak bisa, motor kadang kehabisan bensin, macet dah. Ya. Kemudian ada hal-hal yang bisa dilakukan di atas kuda yang nggak bisa dilakukan dengan motor. Antum memanah di atas motor gitu, harus dua orang, satu nyetir, antumnya di belakang. Kalau kudanya jalan, antumnya mana? Bisa kan? Kemudian kuda, subhanallah, ada rintangan, dia loncat. Antum naik motor, ada rintangan, gimana nih mau loncat nih? Kecuali motor antum motor trail ya, lah itu lain cerita. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika itu tidak ada seorang penunggang kuda, maksudnya bukannya penunggang, tapi perwira di atas kuda pada perang Badar selain dari Al-Miqdad. Walaqad ra'aituna wa ma fina illa na'im. Dan sungguh kalian telah melihat kami, tidak ada di antara kami itu kecuali seorang yang tidur. Artinya semuanya tidur, ya. Illa Rasulullah SAW. Ada satu yang nggak tidur ternyata, Rasulullah SAW. Tahta syajarah, di bawah pohon. Yusolli, sedang sholat. Wa yabki, dan sedang menangis. Hatta asbah, sampai pagi. Subhanallah. Artinya semuanya dalam keadaan tidur, sedangkan Nabi SAW beribadah, sholat, menghadap kepada Allah SWT sambil menangis. Nah, Nabi SAW menangis di tengah-tengah sholatnya menunjukkan bahwa menangis itu tidak dilarang atau tidak merupakan perkara yang terlarang di dalam sholat. Ya, bahkan sampai pagi Nabi menangis. Subhanallah. Nah, ini pentingnya seseorang boleh cengeng kepada Allah. Laki-laki boleh cengeng kepada Allah. Kita ada kesulitan, ada apa, ngadu kepada Allah, dan itu yang semestinya kita lakukan. Bukan curhat ke sana kemari. Ya. Tapi kembali kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan kepadaku. Apa jalan keluar dari kesulitan yang aku hadapi? Minta kepada Allah. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian kita akan bahas tentang mayubtilus shalah. Apa aja sih sebenarnya bisa membatalkan sholat? Kok nggak habis-habisnya kita bersolat? Yuk kita habisin yuk malam ini yuk. Ya, yang pertama. Ini membatalkan sholat ya, kita masuk dalam pembahasan yang baru. Itu kalau kita melakukan perkara-perkara berikut, sholat kita akan batal. Dikit aja, habis itu selesai deh. Kita masuk apa kalau gitu?
Pembahasan yang berikutnya. Masih sholat lagi, sholat tuh tahu. Nggak apa-apa ya, udah ganti bab gitu ya. Apa sih yang bisa membatalkan sholat? Oh, ternyata banyak nih yang bisa membatalkan sholat. Seperti tayakunul hadas. Yakinnya terjadinya hadas. Ustaz, masuk kajian pertama sudah langsung ditembak sih Ustaz sampai 2 jam gitu. Ya udah deh, bonus buat antum deh. Ya, kajian perdana supaya antum anget dulu lah, jangan panas-panas dulu. Insyaallah minggu depan baru kita genjot gitu ya. Ya udah, kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang mayutilu as-shalah. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Ada pertanyaan? Ya, yang di sini dulu ada pertanyaan enggak? Belum, ya. Bismillah, berikutnya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Hafizakallah. Ana izin bertanya, Ustadz, apakah boleh bertepuk tangan ketika seorang perempuan melakukan sesuatu yang membuat takjub? Karena Ana pernah mendengar tepuk tangan itu bagian dari tasyabuh bil kufar, Ustadz. Nah, tadi sudah kita sebutkan sebenarnya sedikit. Jadi memang bertepuk tangan adalah untuk wanita, ya, sehingga kaum pria tidak bertepuk tangan. Kemudian juga ada yang memperluas lagi pembahasan tentang ini, bahwa bertepuk tangan sekalipun para wanita sendiri dalam perkara-perkara yang umum, ya, bersorak-sorak atau bagaimana, termasuk perkara yang terlarang, dan itu bisa saja terlarang apabila itu merupakan bagian dari tasyabuh bil kufar, ya, apabila itu merupakan bagian dari tasyabuh atau menyerupai orang-orang kufar. Tapi perlu antum pastikan dulu bahwa itu memang perkara yang biasa dilakukan oleh orang kafir gitu. Ya, sebab kadang ada perkara-perkara yang biasa dianggap itu tasyabuh bil kufar. Antum pastikan dulu apakah benar perkara ini kebiasaan orang kufar. Oh benar, maka tinggalkan, bukan karena zatnya terlarang, karena tadi kan boleh ya, tasfikul nisa, bertepuk tangan untuk para wanita, maka zatnya tasfik sendiri boleh bagi para wanita. Tetapi bukan, larangannya bukan karena pada tasfiknya secara zatnya, tetapi larangannya karena ada sebab lain. Apa sebab lain itu? Mungkin tasyabuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Ya, sama seperti kalau laki-laki gitu, pakai dasi. Apa hukumnya di sini laki-laki pakai dasi? Ya, wah ini pakaian yang biasa digunakan di barat gitu, dan dia bukan berasal dari kaum muslimin, maka menggunakannya, kalau hukum asalnya seseorang pakai dasi mengikatkan tali di lehernya, boleh-boleh aja, nggak ada larangan. Ya, sama seperti seseorang mengikatkan tali di kepalanya. Ya, kalau dulu itu biasanya kalau orang Arab kan, antum lihat ya, orang Arab pakai apa itu, ikatan di kepala itu ekol namanya ya, igal kalau bahasanya. Itu pada asalnya itu tuh sebenarnya tali kambing. Jadi mereka kalau bergembala kambing biasa karena mereka ikat. Kalau selesai ngikat, kambingnya dibebasin, dilepas ikatannya, talinya di kemana ya? Diikat, taruh di kepala. Gitu ya. Tapi akhirnya sampai sekarang jadi perhiasan tersendiri bagi kaum pria kan gitu. Ya, ini saya yakin dulu karafeta atau apa yang disebut dasi itu dulu orang zaman dulu juga ada gunanya itu. Mungkin itu apa gitu kegunaannya. Kok bagus ya, terus akhirnya dijadikanlah dasi itu gitu. Ya, tapi itu bukan dari kaum muslimin, dari kufar, maka penggunaannya menjadi terlarang bukan karena zatnya cuma tali aja, tetapi terlarangnya karena menyerupai orang kufar. Lalu gimana kalau kita nggak mau pakai dasi? Pakai baju takwa gini, kayak saya gini. Saya kalau pertemuan saya pakai baju begini, gini. Kan nggak ada orang pakai baju begini, pakai dasi, gitu ya. Pakai jas, tapi dalamnya apa? Baju takwa yang ininya kerahnya begini modelnya. Nanti orang nggak akan komplain, gitu. Karena kalau mau komplain, kalau mau pakai dasi taruh di mana? Di sini nggak ada tempat untuk membunyikan talinya itu kan. Nah gitu ya. Nah saya kira begitu ya. Nah berikutnya,
Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa yang menjadi faktor penyebab adanya pendapat madhab yang menyelisihi nas yang sahih? Jazakallahu khairan. Penyebabnya macam-macam, bisa jadi belum mengerti tentang sunnah tersebut, belum sampai kepadanya. Ya, emang semua orang sudah pernah belajar semua hadis kan? Tidak. Nah, seorang alim pun demikian, bisa jadi belum sampai kepadanya sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga, mohon maaf, sampai kepadanya hadis tapi dari jalan yang tidak sahih. Artinya orang yang membawa hadis itu kepadanya itu tidak sahih. Contoh, hadis yang sampai kepada Imam Abu Hanifah. Hadisnya asalnya sahih. Tapi ketika dibawa oleh para pedagang, padahal pedagang ini tujar, fujar, kan gitu. Para pedagang itu pembohong gitu. Maka hadis yang sampai kepada Abu Hanifah ditolak hadisnya. Karena hadisnya dhaif. Apakah asal hadisnya dhaif? Tidak, asalnya sahih. Cuma jalur yang sampai kepada beliau dianggap dhaif karena orang yang membawanya lemah. Sehingga bisa jadi juga sebabnya karena itu. Hadis yang sampai kepada beliau itu sampai dari jalan yang dhaif. Sedangkan kita tahu bahwa hadis ini riwayat yang lain, ternyata jalurnya apa? Sahih. Begitu. Bisa juga, mohon maaf, ta'assub madhabi juga bisa. Jadi udah saking mantepnya nih, ada fatwa, ya. Maka kemudian fatwa itu dikembangkan. Padahal tahu fatwa itu bertentangan dengan sunnah. Ya. Hawa nafsu bermain di sini. Bahwa kami hanya mau menerima dari guru kami tidak mau menerima dari yang lain. Begitulah yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Ya, kami sudah percaya dengan mereka, kami tidak percaya dengan kalian. Bisa juga macam-macam. Atau mungkin seperti kata dalam tempurung, yang dibaca bukunya hanya buku yang diwariskan. Dia tidak mau mencoba membaca buku yang lain atau tidak mau mendengar perkataan nasihat dari orang lain, bisa saja. Ya, maka hal-hal seperti itu bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, maka di sini kembali kepada kita, apakah kita siap untuk menerima kebenaran ketika itu berada di hadapan kita, ataukah kita meninggalkannya. Dan di sini saran saya, kadang hidayah itu tidak datang 2 kali. Hidayah itu hanya datang kadang 1 kali. Kemudian berlalu. Kita tidak akan diingatkan oleh Allah 2 kali atau 3 kali. Maka mumpung kita diingatkan, mumpung kita ketemu, udah terima sunnah itu. Terima hidayah tersebut. Karena kalau tidak kita terima, belum tentu datang lagi hidayah itu. Gitu. Ya. Bagi antum mungkin seandainya ada hidayah datang gitu, padahal bukan hidayah harusnya. Harusnya hidayat yang datang. Jangan ditolak. Ya, kalau ada hidayat datang, hidayat nih. Mas Hidayat datang, biar nggak ngantuk, ya. Mas Hidayat datang ngelamar gitu, jangan ditolak. Ini untuk para akhwat, ya. Karena belum tentu yang datang kedua namanya Hidayat, bisa jadi namanya. Ya, lanjutkan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, apakah berdaham dalam sholat termasuk isyarat Apakah? berdaham? Oh, Termasuk isyarat yang boleh dilakukan dalam sholat. boleh karena nggak ada larangan. Ya, boleh karena tidak ada larangan. Gampang saja. Kalau seandainya itu terlarang, pasti ada datang larangan. Karena tidak ada larangan, maka boleh dilakukan. Apalagi kadang orang berdaham itu karena memang ada gatal di ininya. Kecuali kalau berdahamnya itu bermaksud sesuatu. Tapi itu pun tidak membatalkan karena tidak berbicara. Berbicara itu adalah dia mengucapkan kata-kata yang bisa difahami oleh seseorang. Gitu. Contoh dia mengatakan, hai, kemarilah. Kata hai itu menyapa, kemarilah itu berbicara. Dan itu mendapatkan, bahkan subhanallah kata-kata kaf, huruf kaf saja itu ya. Huruf kaf saja pada jawaban salam, waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Itu membatalkan sholat. Padahal yang membatalkan cuma kaf atau kumnya tadi itu, dhamir yang di akhir itu saja. Tapi karena itu bentuknya pembicaraan, maka membatalkan sholat. Gitu. Jadi
Dirham tidak termasuk yang membatalkan sholat. Dalilnya apa? Nggak perlu cari dalilnya. Ada nggak larangannya? Nggak ada, selesai. Tidak terlarang, ya sudah, berarti boleh dikerjakan. Wallahu ta'ala a'lam. Dan dia tidak termasuk perkara yang terlarang ya. Sebab bisa jadi sesuatu yang antum tanyakan itu sesuatu yang termasuk terlarang. Contoh umpamanya tadi banyak gerak. Ustaz, gimana hukumnya loncat-loncat saat sholat? Ya, loncat-loncat saat sholat. Ngapain loncat-loncat saat sholat? Kita bisa katakan, oh itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena banyak bergerak, begitu umpamanya. Kita masukkan dalam kategori banyak bergerak yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, yuk terus. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Afwan, apabila saat sholat ingin meludah, namun kita memilih untuk menelannya saja, bagaimana Ustaz? Apakah Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Orang puasa menelan ludahnya juga tidak membatalkan puasanya. Oh, ini di madhab. Wih, berat ya. Menelan ludahnya membatalkan puasa. Menelan balgam dahemnya balgam itu loh, riak, membatalkan puasa. Pakai celak membatalkan puasa. Ya, subhanallah. Bahkan nggak boleh hukumnya bersiwak di siang hari setelah masuk waktu zuhur, nggak boleh. Ini dalam madhab. Kalau pagi masih boleh. Ya, kalau padahal ada nggak orang yang bersiwak nggak nelan ludahnya sendiri? Ada nggak? Nggak ada. Ludahnya kecampuran nggak sama butiran-butiran dari siwaknya? Pasti bercampur. Ya, tapi kemudahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan dari ta'assubil madhab. Nah, habis. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ana kadang kalau sholat sambil murojaah hafalan Quran, kadang ayat yang ana baca di sholat tertukar dengan di surat yang lain. Nah, kadang langsung ana katakan, tanpa sengaja. Apakah batal sholat ana? Enggak. Insya Allah enggak ya. Nah, karena tidak disengaja. Ya, itu sabqul lisan. Terlewat kata-kata yang terlepas dari ucapan kita, ya. Sama kayak orang kaget gitu. Ada tikus lewat umpamanya. Teriak gitu. Batal enggak? Enggak batal. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.